Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah, Kang Tete ya, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Ini ada Kang Lukman comeback lagi ke Malang, wah, luar biasa. Nah, Kang Lukman ini ketua demisioner ya, Kang ya? Ya, ketua demisioner KMAPA Malang Raya tahun 2015 sampai 2016 kan. 2016. Nah, ini ada motivasi apa nih Kang ke Malang ini? Kangen apa gimana sama KMAPA? Wah, sebetulnya nih kalau misalkan motivasinya ke Malang itu berbagai macam agenda. Yang pertama itu menghadiri nikahan teman seperjuangan menyelesaikan studi. Yang kedua juga mengagendakan untuk bertemu dengan pejuang-pejuang KMAPA yang baru. Karena nampaknya nih sangat-sangat luar biasa nih anak-anaknya ini, sangat potensial kan. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan orang lama juga seperti Kang Iqbal kan, yang dulu satu perjuangan kan. Ya, lama. Masih golongan muda tadi kan? Masih golongan muda, dan yang pasti bisa menyapa adik-adik tingkat juga yang hari ini mungkin ada di rumah atau masih ada di tempat kelahiran masing-masing, seperti itu Kang Iqbal. Betul Kang. Dan alhamdulillah ya Kang Lukman ini walaupun padat ya agendanya di Malang masih menyempatkan untuk sharing kali ini ya, dan kali ini seputar filosofi ke KMAPAan ya, nanti akan dibedah dikupas sama Kang Lukman sama pakarnya langsung ya terkait sejarah, karena penting banget ya sejarah menjadi fondasi ya. Ketika teman-teman mengacu pada sejarah, nanti insya Allah KMAPA bisa lebih jaya ke depannya. Amin. Oke teman-teman ya, yang belum subscribe ya dukung dulu channel KMAPA ini ya. Untuk subscribe tekan tanda loncengnya biar gak ketinggalan video-video inspiratif ya, sharing-sharing dari Akang Teteh KMAPA. Nah baik Kakang Teteh ya, kita langsung kasih kesempatan dulu Kang Lukman buat kenalan biar lebih friendly dan loman nih sama Kang Teteh ya. Mau nggak Kang Lukman? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi warga KMAPA dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kesempatan hari ini bisa menyapa kalian yang ada dimanapun itu dan bisa bertemu dengan Kang Iqbal. Perkenalkan, nama Akang Lukmanul Hakim, biasa dipanggilnya Lukman. Dulu kuliahnya di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling. Terus kalau asal dari Cirebon, tepatnya di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sekarang alhamdulillah menjadi salah satu staf pengajar di SMA Negeri 1 Arjawinangun. Dan dahulu kalau di KMAPA dari mulai ketua Korwil UM dari tahun 2013 sampai 2014 kan. Terus habis itu masuk atau dapat amanah menjadi ketua umum atau ketua umum Malang Raya. Ya kan, setelah jadi ketua Korwil habis itu menjabat sebagai DPKO sampai hari ini. Sampai hari Jadi ini. seperti itu karena belum diganti-ganti. Ketua DPKO apa ya, masih abadi ini. Masih abadi ini sepertinya. Turunkan. Belum diturunkan seperti itu. Sekilas tentang saya Kang. Ada yang tanyakan mungkin? Cukup perkenalannya. Selanjutnya mungkin kemungkinan bakal jadi kepala sekolah ini kayaknya. Wah, amin doakan saja. Rekam jejaknya kan ketua Ya. nanti kepala. Semoga saja bisa berkontribusi memajukan Indonesia khususnya dalam hal pendidikan, karena pendidikan itu kan mempersiapkan orang-orang hebat mulai dari pejabat sampai dengan kepala pemerintahan kan pasti dididik dulu kan. Semoga bisa mempersiapkan pendidikan menyambut generasi emas tahun 2035 itu kan. Ya, generasi emas yang sudah dicanangkan dari Sudah sekarang dicanangkan, sama Kang Lukman ya, apalagi dalam ranah pendidikan. Semangat banget teman-teman ini. Oke, langsung aja Kang ya ke Siap. pertanyaan pertama ini Ya, terkait silakan. KMAPA. Bagaimana secara singkatnya yang mungkin bisa diceritakan kayak momentumnya, pendirinya gimana? Ya. Baik, kalau kita berbicara KMAPA kan, KMAPA itu kan keluarga mahasiswa dan pelajar Jawa Barat ya. Kalau berbicara sejarahnya, asal mulanya dan sebagainya, itu asal mulanya dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Kalau deklarasinya itu kan tanggal 30 Agustus tahun 1983. Tapi acara pertamanya untuk deklarasinya itu tanggal 28 Oktober. Jadi antara peresmian sama deklarasi agak mundur 1 bulan. Nah, kalau ditanya bagaimana sejarah awalnya, pastinya itu mahasiswa dari Jawa Barat sudah banyak kan di Malang itu sebelum tahun itu pastinya kan. Dari tahun 50-an, 60-an, bahkan sebelum itu juga sudah banyak kan. Akan tetapi baru mulai tercetus untuk dibuat sebuah wadah yang menaungi seluruh mahasiswa dari Provinsi Jawa Barat yang kuliah di Malang itu tahun 80-an itu.
Dan para pendirinya juga banyak kan. Ini kalau saya harus mencontek ada beberapa orang juga nih nama-nama tokohnya ini. Agar tidak sampai salah juga dan kita tidak lupa sejarah tentang siapa yang mencetuskan dan orang-orangnya siapa. Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan pada saat makrab kan. Kalau itu saya ulas lagi sebetulnya berhari-hari sebetulnya kan. Tapi karena ini dibuat konten YouTube terus juga biar santai, saya sebutkan orang-orang yang bersejarahnya saja. Salah satunya Kang Kolik Setiadi itu pada saat jadi ketua umum yang pertamanya kan. Beliau itu. Dan memang tujuannya adalah seluruh mahasiswa dan pelajar pada khususnya saat itu yang berkuliah di Kota Malang. Iya. Seperti itu. Itu sedikit tentang sejarah terbentuknya Kamapa yang ada di Malang. Seperti itu Kang Iqbal. Itu rangkumannya ya. Itu rangkumannya. Kalau penjelasannya panjang banget nanti kan. Nanti akan dikupas. Akan dikupas ya, oleh karena itu stay tune kan di makrab atau di diklat dan sebagainya. Ya. Masih ada agenda-agenda jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Yang pasti pendirinya itu orang Jabar ya. Yang pasti orang Jabar. Dahulunya kan berarti kalau kita mahasiswa kan usia usia 19, 20 kan lebih kan. Kalau tambah sekarang kan Kamapa sudah 30 tahunan lebih kan. Berarti sekarang itu usia beliau sudah 50 tahunan lebih. Nah, Ya, kan? Kita doakan semoga para pendiri Kamapa terus orang-orang yang mencetuskan ide Kamapa tetap eksis kan ya, terus mendapatkan pahala yang setimpal kan, kalau sudah meninggal bisa diterima seluruh amal ibadahnya, kalau belum juga dimudahkan hidupnya kan, karena orang-orang beliau yang berjasa itu adalah orang-orang yang berjasa di Kamapa kan, seperti itu. Betul ya. Kita harus mendoakan ya, Harus sampai mendoakan. sekarang sampai generasi kita Sampai generasi nanti. kita juga. Ya. Oke, yang kedua kalau Lukman ini kan Siap. terkait nama Kamapa. Nama ya. Kamapa. Kenapa namanya harus Kamapa kan? Mungkin bisa aja kayak Kamapa ya, himpunan ya, Kamapa, atau iya. Kamaja Jawa Barat Kamaja. mungkin ya. Nah ini Kamapa Apa ya. gitu kan. Nah, Kayaknya perlu jadi disebut. perlu diketahui dulu, kepanjangan Kamapa itu pada awalnya bukan mahasiswa dan pelajar, Kang Iqbal. Kan? Karena panya itu biasanya sudah identik dengan apa? Parahyangan. Oh, Karena kan nuloba di orang Jawa Barat atau di Provinsi Jawa Barat kan orang Sunda. Karena kan presentasinya kan 60-70%. Meskipun di dalamnya itu kan ada Kabupaten Bekasi dan sebagainya, itu kan golongannya kan Betawian kan. Terus Iya. kalau misalkan di Cirebon, Indramayu, Majalengka, di Kuningan juga kan logatnya logat Cirebonan, sudah disebut Cirebon juga kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kan pada saat itu banyak terjadi konflik juga pastinya kan. Karena penamaannya itu saudara-saudaraku sekalian, Parahyangan itu kan identiknya dengan Sunda. Sunda aja. Berarti kalau kita keluarga masuk Parahyangan secara tidak langsung yang Cirebon, yang Bekasi pun kayak merasa tidak diakui gitu kan. Betul. Karena pada saat itu yang paling banyak mayoritasnya adalah orang Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda. Dan seiring berjalannya waktu pada saat Mubes, pada saat KLB dan lain sebagainya, itu panya berubah menjadi pelajar dan mahasiswa karena dirasa terlalu diskriminatif kalau misalkan panya tetap Parahyangan atau Pasundan atau yang lain-lain yang berbau-bau kata Sunda. Oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya itu dirubah panya menjadi pelajar dan mahasiswa sehingga panjangannya lebih umum lagi. Itu perlu diketahui terlebih dahulu agar tidak melupakan sejarah bahwasanya panya dulunya tuh pernah yang berbau Sunda banget, terus sekarangnya menjadi lebih umum lagi. Lebih bisa menjangkau yang Cirebon, yang Bekasi kan. Dan sekarangnya itu orang-orang Cirebon Bekasi juga sudah sangat nyaman di Kamapa juga. Seperti itu Kang Iqbal. Mungkin bisa apa ya, dijadikan rumah ternyaman. Iya. Kalau saya lihat ya sampai sekarang buktinya Kamapa masih eksis. Masih eksis. Nah, itu masih nyaman-nyaman aja. Berarti dari tahun 83 sampai tahun 2020 sudah berapa tahun Kang Iqbal? Sudah 37 tahun. 33 tahun kan? 30. Dan sedikit informasi, Kamapa itu salah satu organisasi daerah yang tertua juga yang ada di Kota Malang. Karena ketika saya pernah survei itu kan, tanya orda-orda yang ada di Kota Malang kan dulu ketika saya jadi ketua umum kan Iqbal, kan banyak link-link orda dan sebagainya kan, sering ketemuan lagi. Tak tanya, orda kamu dari tahun berapa? Kadang tahun 2000-an, kadang paling tua itu tahun 90-an. Berarti kita kan 80-an kan sudah tua banget kan. Dan yang salah satu yang paling tua juga itu adalah IPMAPA, Ikatan Mahasiswa Papua. Itu tahun 80-an juga. Jadi Kamapa salah satu orda yang mungkin tertua yang selama ini yang saya ketahui. Mungkin yang lainnya belum pernah saya ketahui, bisa jadi ya. Jadi saya bisa menyampaikan hal seperti itu karena saya sudah pernah bertanya dari Sabang sampai Merauke orda-ordanya seperti itu Kang Iqbal. Sehingga kita bisa berbangga menjadi orda yang lumayan tua juga ya. Harapannya kan sudah semakin bagus kan, semakin keren lagi belajar dari sejarahnya sendiri gitu kan. Seperti itu. Ini berarti kita Kamapa ini ya sebagai pelopor orda-orda lainnya tentunya. Betul. Karena ngawali gitu kan. Betul. Nah,
Bahkan sering banget itu ada RT-nya Kamapa dijiplak atau dijadikan sebagai referensi Kang Iqbal. Minta Kang katanya buat jadi referensi, boleh kan, minta kayak gini. Bahkan menjadi referensi juga untuk orda yang ada di bawah naungan Kamapa. Nanti kita akan bahas itu Kang Iqbal. Orda-orda apa saja yang berada di naungan Kamapa, karena ini kan orda provinsi kan. Seperti itu. Ada yang per kota ya Kang. Ada per kota, bukan kota kabupaten. Bahkan orda tentang alumni sekolah juga ada ternyata itu saudara. Ada itu. Luar biasa, orang-orang Jawa Barat itu sangat-sangat kreatif dan inovatif itu. Betul, ya. Dalam membuat kelompok-kelompok kecil. Tapi tetap ya dirangkul bersama. Ya, betul, tetap dirangkul bersama-sama. Nah, selanjutnya nih Kang Lukman ya, Siap. terkait filosofi logo ya, mungkin beberapa dari Akang Teteh lainnya belum tahu nih ya, yang gambar kujang itu apa ya, maknanya apa gitu Kang? Ya bisa dijelasin Kang. Baik, seperti ini Kang Iqbal kan. Kalau kita berbicara filosofi logo, ketika kita mengikuti sebuah organisasi apapun itu, maka kita harus mencintai. Mulai dari logonya itu maknanya apa, terus benderanya kenapa adanya di sini dan lain sebagainya. Kalau kita hanya sekedar ikut-ikut saja tanpa mencintai, ya sama aja kan kayak bebek yang mengekor kepada bebek yang di depan kan. Mau kemana ngekor kan. Oleh karena itu sebetulnya filosofi logo ini akan dijelaskan pada saat makrab dan diklat pastinya kan. Untuk angkatan yang 19 atau 18 atau bahkan yang lebih tua sudah paham pastinya kan. Tapi ini kan karena dimungkinkan yang menonton, yang watching video ini juga ada yang dari tahun 2020 atau bahkan sampai nanti 15 tahun yang akan datang kan. Oleh karena itu penting Akang rasa untuk menjelaskan filosofi logo. Akan jelaskan dari logonya Kang Iqbal saja kan. Jadi untuk logo itu, ini adalah logo yang terbaru. Ini logo terbaru. Dahulunya logonya tidak seperti ini teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Dahulunya itu logonya masih berwarnanya putih dan Kamapa Jabarnya masih Jabar Banten. Jabar Banten karena dahulu kan Banten kan masih mengikut Jawa Barat. Baru tahun 2011 kita KLB dan Mubes lagi, Bantennya itu dikeluarkan karena sudah berdiri menjadi provinsi sendiri. Dan logonya itu dibuat logo yang baru, dan ini logo pertama kali dipakainya di zamannya Kang Reza juga, di zaman ketua sebelum saya saat itu kan. Nah, untuk maknanya yang pertama ini pastinya di sini adalah ada mahasiswa. Di sini kalau kelihatan itu adalah logo mahasiswa atau orang lah. Orang ini representasi atau penggambaran dari mahasiswa. Karena organisasi ini kan ya merepresentasikan atau wadahnya itu di dalamnya orang. Kalau logonya kambing berarti ini organisasi kambing sepertinya kan. Karena ini orang kan, pelajar dan mahasiswa, maka logonya orang di sini. Orangnya juga angkat tangan kan. Penting itu. Buku ini sebagai representasi atau penggambaran bahwasanya kita itu mahasiswa yang ada di Kota Malang khususnya kan, yang dari Jawa Barat di sini menuntut ilmu kan. Ada yang sedang mondok, ada yang sedang kuliah, ada yang sedang sekolah kan, ditandakan dengan buku. Oleh karena itu penggambaran dari kita belajar itu harus ada di sebuah logo juga. Ini sebagai pembelajaran bagi adik-adik tingkat atau sekiranya Akang Teteh yang kedepannya mungkin akan membuat organisasi dan lain sebagainya. Logo itu jangan terlalu rame-rame juga nantinya. Nah, di sini yang paling penting juga kujang. Kujang ini adalah ikon Jawa Barat khususnya. Ikonik Jawa Barat atau senjata pusaka khas Jawa Barat kan. Kenapa bukan rencong? Rencong punya daerah tersendiri kan. Kujang ini, bahkan kujang ini sering ditanya-tanya ketika Akang pribadi mendatangi sebuah seminar dan sebagainya. Ini apa Kang? Di sini juga sering ditanyain, kadang ini juga sering ditanyain itu apa kan ya. Kalau orang Jawa Barat pasti sudah tahu kan. Kujang ini sebagai simbol kan ya, simbol dari provinsi Jawa Barat. Kalau daerah yang lain ada yang kalau misalkan Banten ada badak, ada yang gedung miring dan sebagainya. Tapi ingat, logo itu jangan terlalu banyak. Yang mewakili satu daerah jangan terlalu banyak. Misalkan ada banteng, ada misalkan logo miring, itu si menara miring sehingga dipajangin semua, jadinya kan kurang etis juga kan. Cukup satu saja. Aslinya kalau sekiranya mau dari Cirebonnya ada juga bisa aja di sini, tapi diambilnya secara umum adalah kujang. Kujang itu, terus di sini ada peta Jawa Barat ini yang hijau-hijau ini. Peta Jawa Barat artinya apa? Letak secara geografisnya atau daerah administratifnya dari mulai Bekasi sampai dengan Ciamis di sininya atau Banjar nih. Terus di ujungnya juga Cirebon sampai dengan Bogor di sininya. Artinya apa? Ini adalah wilayah cakupan di Kamapa. Provinsi Jawa Barat seperti ini. Ya kan? Ini gambarnya, terus di atasnya ini kan keluarga, mahasiswa dan pelajar Jawa Barat. Nah, pasti ini kepanjangannya agar orang tuh tahu ini organisasi apa. Kalau hanya logo saja tanpa ada kepanjangan kan akan bingung juga. Dan di bawahnya ini kan Tata Limarga Mawar. Jadi ini jargonnya atau tagline-nya atau kata-kata sakralnya atau kata-kata pusakanya.
meskipun hari ini juga banyak di copy atau dipakai oleh organisasi yang lain, nggak jadi masalah karena ini adalah kata-kata yang bagus, mempunyai makna yang bagus juga. Dan jangan lupa juga di sini ada kata-kata Malang, karena apa? Kita domisilinya di mana gitu loh. Kalau hanya logo ini saja tanpa ada penguatan Malangnya, artinya apa? Keluarga, mahasiswa dan pelajar di mana gitu kan? Di mana? Jangan-jangan di mana-mana ada ya? Atau di mana-mana hatiku senang? Kan bahaya kan? Ya. Nah, Malangnya ini adalah domisili karena kita ada di Malang. Seperti itu Kang Iqbal, itu filosofi logonya. Kalau dijelaskan lagi panjang banget kenapa harus oval kan? Kenapa ininya putih? Terus juga kenapa kujangnya kujang laki-laki, kujang perempuan juga itu beda kan? Terus juga kenapa ada bentuknya kayak gini? Panjang banget, nanti akan ada di makrab atau ada di diklat seperti itu penjabarannya. Sip ya. Jadi dari logo ini sudah mencakup semua ya, terangkum ya Kang ya. Betul, Mulai apalagi tujuan, belum lagi visi, misi, warnanya gitu merah kan. putihnya ini kan melambangkan semangat, kesucian, itu kan. perlu sangat makna sekali kan. Jadi keluarga kamu apain ya harus semangat juga Tetap ya. harus bersemangat. Nah, sama kayak logo ini. Siap. Nah ini kan tadi terkait tagline Iya, yang luar betul. biasa itu Tatali Marga. Ya, Mawa Bagja. Mawa Bagja. Nah ini perlu dijelaskan Nah, juga nih baik. maknanya Kang. Nah, khususnya bagi orang Cirebon atau orang Bekasi biasanya kurang paham apa Tatali Marga Mawa Bagja, karena Nah, sebetulnya ini kan kata-kata Sunda banget ini. Sunda banget. Sundanis banget kan. Orang-orang Sunda sebetulnya kalau yang nggak tahu itu kebangetan. Tapi masih banyak kan Iqbal orang Sunda sekarang itu yang ternyata nggak bisa bahasa Sunda juga. Gitu ya. Karena emang di rumahnya dibiasakan bahasa Indonesia, BI, Iya. BI katanya. Betul. Oleh karena itu dengan adanya Kamapa juga salah satunya adalah melestarikan kebudayaan Betul, dalam ya. hal bahasa. Bisa membiasakan Nah, lagi. dan di video ini akan sedikit akan jelaskan terkait tagline-nya ini. Tatali Marga Mawa Bagja, Tatali Marga Mawa Bagja kan ya. Jargon dari tahun ke tahun itu tetap sama, tapi semangatnya berbeda dan modelnya berbeda. Betul. Dari dahulu Tatali Marga Mawa Bagja. Tapi artinya apa? Banyak yang nggak tahu kan. Tatali itu kan Tatali, kalau kita berbicara bahasa Sunda berarti adalah mengikat kan ya? Betul. Atau menaleni kalau bahasa Cirebonnya kan, atau apa ya, mengikat lah. Tatali Marga, marga ini adalah seperti keturunan atau seperti suku atau seperti etnis kan ya. Karena Jawa Barat itu kan punya 3 suku besar juga, Nah. Sunda mayoritas, Iya. terus juga Betawian, terus juga Cirebonan juga Iqbal. Jadi mengikat Tatali mengikat marga-marga yang dari Jawa Barat itu kan untuk mawa itu untuk membawa kan, Bagja itu kebahagiaan, kedamaian, terus juga kesuksesan dan sebagainya. Artinya apa? Dengan adanya Kamapa itu berusaha bagaimana mengikat kan orang-orang yang berbeda dari latar belakang atau berbeda dari suku yang ada di Jawa Baratnya kan, di Malang ini kan ya, untuk bisa bersama-sama mencari atau mendapatkan kebahagiaan atau sekiranya kesuksesan bareng-bareng di sininya. Karena ya kan, terus meraih cita-cita bareng-bareng juga, terus juga ya artinya apa, orang-orang Jawa Barat yang ada di Malang itu bukan sukses dewek-dewek kan ya. Kalau kata orang Cirebonnya sukses dewek-dewek kan ya. Artinya biar kita tuh bisa bareng-bareng Tatali Marga Mawa Bagja, mengikat perbedaan menjadi untuk menciptakan sebuah kebahagiaan atau sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Itu harapannya kan, dan ini cita-cita yang mulia, semoga dari tahun ke tahun tetap bisa eksis juga kan. Amin. Amin. Dan cita-cita ini bisa terkabul dari setiap orang yang ada di Kamapa. Sukses dalam hal apapun itu, bahagia dalam hal apapun itu, Kang Iqbal. Seperti itu. Itu makna dari tagline-nya kita atau jargonnya. Luar biasa ya. Jadi kita ini di sini berusaha untuk sukses bersama ya, ulah. Betul. Ulah apa, jangan dewe-dewe atau kalau bahasa Sundanya ulah aing-aing gitu kan ya. Jadi harus bersama membentuk kekeluargaan juga di sini ya. Nah, selanjutnya ini Kang Lukman terkait kan ini organisasi ya, ya otomatis harus ada aturan-aturan gitu kan. Nah, di samping kebijakan juga kan karena kekeluargaan. Nah, ini terkait produk hukum. Nah, sepertinya saya pernah mengikuti ya di masanya Kang Lukman, ada pengkajian dan rumusan produk hukum. Nah, itu gimana ceritanya Kang? Kronologisnya waktu itu. Baik, jadi seperti ini Kang Iqbal. Untuk diketahui bagi seluruh mahasiswa Jawa Barat ataupun yang bukan mahasiswa Jawa Barat, ketika mengikuti sebuah organisasi dimanapun itu, maka produk hukum itu adalah hal yang patut kita ketahui. Artinya apa? Jangan sampai kita mengikuti organisasi yang tidak ada produk hukum, tidak ada aturan main lah istilahnya. Kalau kita agama Muslim itu tidak ada aturannya, tidak ada kitab sucinya atau Al-Qur'annya kan. Maka kita akan menjadi sia-sia ikut sebuah organisasi, aturannya nggak jelas kan, terus geraknya mau kemana juga nggak jelas kan, terus juga tujuannya apa juga nggak jelas. Oleh karena itu kalau di Kamapa itu mempunyai produk hukum juga, dan di masanya saya saat itu perapian kembali. Karena Kamapa ini perlu teman-teman ketahui juga Kang Iqbal kan, sempat mengalami beberapa kali vakum.
sempat mengalami beberapa kali vakum kan ya, dan vakumnya lumayan lama juga karena memang dahulu kan terkendala jarak pastinya kan, komunikasi nggak seperti sekarang ada WA dan sebagainya. Bagaimana dahulu itu menyampaikan pesan dengan jalan kaki, dengan naik sepeda, pancal mungkin kan dan sebagainya, sehingga masih dimaklumi ketika dahulu itu vakum dan sebagainya. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak sampai vakum. Dan produk hukum pada saat akan menjabat sebagai ketua umum pada saat itu kan ya. Yang pertama perapian kembali tentang ADART. ADART itu filenya udah file lama kan ya. Kita mencoba lagi mencari file lama itu kan untuk kita persiapkan di acara Mubes. Kita perbaiki produk hukumnya itu, kita mubeskan sampai 3 hari saat itu Kang Iqbal kan. Artinya apa? Karena organisasi itu adalah tempat atau wadah yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak stagnan atau tidak tetap dari tahun ke tahun. Artinya apa? Ketika ada ADART yang kurang sesuai, maka kita bisa merubahnya. Tapi di forum yang tepat pastinya kan, di Mubes atau di Muswil kalau Pak Korwil kan ya. Jadi pada saat Mubes itu kita ADART-nya dibedah kembali kan. Semuanya bisa memberikan pendapat, memberikan masukan, sumbangsi pemikiran dan harapan-harapan ke depan. Terus juga ada produk hukum KMAPA yang lain seperti PPTA. Apa itu PPTA? Pedoman Penulisan Tertib Administrasi. Dan KMAPA menjadi salah satu organisasi daerah khususnya kan ya, yang mempunyai PPTA tersendiri Kang Iqbal. Organisasi yang lain itu kalau buat surat itu asal-asalan. Asal-asalan. Mulai dari margin kanan, margin kiri, terus kop surat juga kadang menceng-menceng, dan penempatan logo ini juga kadang tidak sesuai. Kalau KMAPA sudah ada aturan mainnya, sudah ada aturan bakunya. Ya kan, seperti organisasi-organisasi yang sudah keren seperti yang ada di luar sana kan. PPTA itu penting bagaimana membuat surat, penulisan nama, sampai dengan font yang dipakai dan sebagainya kan. Bahkan ada juga haluan besar tentang organisasinya juga ada. Kalau saya bisa perlihatkan di sini produk hukum KMAPA itu ada 45 lembar. 45 lembar ini produk hukum KMAPA dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan ini ADART-nya belum dimubeskan lagi. Artinya apa? Ini adalah ADART terbaru ya kan, yang akan pegang. Di dalamnya sudah mencakup revisian yang terbaru. Seperti itu, ada 45 lembar dan itu prosesnya alhamdulillah dibantu karena SDM KMAPA ini adalah orang-orang hebat semua Kang Iqbal kan. Jadi di masanya saya itu, di masanya Akang kan ya, ketika seseorang itu tidak aktif secara fisik, maka kita akan minta kontribusinya secara pemikiran. Bagaimana orang itu sebagai ketua bukan hanya fisiknya bisa datang, percuma kalau fisik datang, pemikiran ada di mana-mana. Fisik nggak datang nggak jadi masalah, tapi dia bisa nyumbang apa pemikirannya. Oke, kita buat produk hukum bareng-bareng. Saat itu dibantu dengan pengurus-pengurus yang luar biasa, ada Kang Haris juga, ada Kang Fawas, ada Kang Ciko dan Akang Tete yang lain kan ya. Kita merumuskan sebuah produk hukum. Bagaimana PPTA kita rumuskan, bagaimana produk hukumnya dan sebagainya, sehingga kan hari ini KMAPA punya pedoman 45 lembar ini dan sering diminta untuk menjadikan referensi sebagai orda lain membuat ADART seperti itu. Seperti itu Kang Iqbal, karena ADART yang dulu terus juga kan file-file yang dulu mungkin ada yang hilang, ada yang korup dan sebagainya, dan sampai hari ini file KMAPA tetap aman di harddisk Akang itu ada 16 gigaan lebih. LPG-an saya juga masih ada, jadi ketika ditanyakan itu mana dasarnya, terus mana jejak digitalnya, semua masih ada. Apa yang saya katakan semuanya fakta kan ya, bukan realita atau bukan hoax belaka, masih ada, fotonya juga ada. Foto dokumentasi ketika saya dimubeskan, ketika agenda, terus LPG-an juga ada, termasuk file ini juga ada kan. Kalau yang butuh silakan, bagi para pengurus yang butuh bisa menghubungi Kang Iqbal untuk minta filenya kan. Karena kebanyakan itu filenya sudah korup Kang Iqbal. File aslinya ada berpuluh-puluh giga, ternyata hanya cuma 1 giga gitu kan. Yang lainnya di mana? Disembunyikan kadang kan. Seperti itu terkait produk hukum KMAPA. Jadi semuanya aman semua, ada di harddisk, dan ada backup-nya juga Kang Iqbal. Yang utuh ada di Kang Lukman ya. Yang utuh ada di saya. Bisa disebar lagi ya ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi apa ya, KMAPA ini udah sangat ideal ya tadi Kang Lukman ya terkait produk hukum, bahkan tadi jadi percontohan orda-orda baru, orda-orda yang baru comeback biasanya Kang Iqbal, baru CLBK kan ya kan, vakum lama terus bangkit kembali kan, seperti orda-orda Jawa Timuran itu banyak sekali kadang yang meminta referensi dari orda KMAPA itu kan, luar biasa.